Oke, kita mulai kuliah aja ya. Yang lain belum nongol, ya udah biarin aja dah. Share screen mana share. Kira asinkronus, Prof. Oh Masuk nggak, Prof? gitu. Masuk, Asinkronus masuk kok, Pak. nggak apa-apalah. Asinkronusnya Oh, teori saya doang. saya info di grup aja nih kalau misalnya masuk, Prof. Masuk aja deh. Kalau ada yang mau nanya, nanya silakan. Jadi asinkronus teh ceritanya, teorinya teh ini eh takut ditegor sama dikti. Iya, siap. Jadi kalau full Zoom, diktinya marah. Jadi kita bikin salah satunya asinkronus, jadi nggak full Zoom gitu. Cuman kalau disuruh orang-orang pada suruh datang ke kampus kan pusing kepala. Jadi ya bilang asinkronus padahal dikasih tugas atau apalah, tapi nggak ke kampus juga. Kalau saya mah ya bilangnya asinkronus, saya tetap aja ngajar lah. Soalnya sayang, sayang waktu. Tuh, ya udah kita mulai aja sih nggak apa-apa biar ini. Kalau mau dikasih tahu anak-anak kasih tahu aja. Oke, sekarang saya lupa sih. Kemarin saya mana ya? Neranginnya udah lupa saya mana. Oke, kita login dulu. Ini mana ya, mana ya, mana ya, mana ya. My course 2025 2. Kita masuk mikroprosesor. Didididididit, mana dia? Ini udah dibahas semua sih sebetulnya ya. Oke, ini udah semua. Cuman untuk yang kelas online saya agak susah buat terangin Arduino nih. Sorry aja, nggak sanggup. Jadi liatin rekaman-rekaman yang kelas hari Kamis pagi ya. Ada di YouTube sih. Soalnya nggak sanggup nerangin yang Arduino buat yang online. Pening. Soalnya sambungannya bisa putus-putus semua kalau udah pakai Arduino pakai WiFi. Soalnya WiFi-nya harus masuk ke jaringan Arduino-nya sendiri, kan pusing kepala gue. Terus Raspberry nggak kita pakai sih. Oke, saya lupa minggu lalu nerangin apa ya. Cuman anak-anak kelas Kemis saya nerangin DNS sama email. Oke, soalnya ini ternyata dosen jaringannya UTS bisa real time eh, sampai saya masukin nilai. Jadi boleh di attempt berjuta-juta kali, boleh. Kalau bisa UASnya juga dikerjain dari sekarang, bukan UTS doang. Jadi itu UTS, UAS sama ini tolong dikerjain dari sekarang supaya nilainya bagus. Gitu ya, kasih tahu semuanya dah. Tolong UTS, UAS kerjain dari sekarang. Boleh berkali-kali yang diambil nilai tertinggi. Gitu deh. Udah hidupnya udah enak banget sih lu pada. Oke, saya akan jadi yang apa kuliah kita materi sih saya kekurangan yang online, saya kesulitan buat ngajarin yang Arduino. Jadi silakan lihat rekaman videonya di YouTube untuk yang kelas hari Kamis pagi. Oke. Nah, saya akan masuk ke jadi kemarin anak-anak Kamis pagi pada bukan komplain sih. Saya kan nanya, lu pada udah diajarin ini belum? Apa jaringannya gimana? Baru diajarin sampai ini apa sih namanya? Eh net masking. Saya bilang, aduh, kacau dah. Jadi akhirnya kemarin saya ngajarin untuk DNS server, itu yang paling fatal, yang nggak banyak dosen yang bisa nerangin DNS server dengan baik. Udah gitu satu lagi nerangin tentang bikin email server. Oke, silakan, tapi saya akan review sedikit aja ya DNS server. Sarannya sih lihat rekaman video di YouTube. Coba saya akan masuk ke YouTube saya lah biar gampang. Saya akan nerangin yang lain nih soalnya. Ini dosen ngajar saya. Tapi kalau ada pertanyaan sih biar saya nerangin DNS server sih nggak apa-apa juga. Tapi intinya switch ke sini, bisa di search lah di Ono Center deh.
Oke, Ono Center ini ada beberapa video baru. Bentar, saya masuk ke video lah di Ono Center. Mana ya? Eh, Kemarin hari Kamis itu tanggal berapa ya? Bisa paling gampang lihat tanggalnya aja sih. Kamis itu tanggal 4 Desember. Jadi coba search 2025 1204. Nah, ini dia. Jadi teknik nyarinya ngelihat tanggalnya sih. Di sini ada DNS server sama email server. Diterangin di sini cara instalasi, konsep belakangnya segala macam. Cuman saya akan terangin konsepnya aja ya. Teknik instalasi segala macam lihat di videonya. Terus email server juga bisa lihat di videonya. Jadi saya akan ngasih lihat konsep di belakangnya DNS server. Kenapa sampai DNS server dibikin? Pada zaman dulu kala, saya akan coba gedein ini. Waktu dulu internet pertama kali dioperasikan, nggak ada yang namanya DNS server sih. Oke, saya clear layar. Sudah lah biar enak. CD etc. Kita bisa lihat sebenarnya artefaknya ada di dalam folder etc. etc itu semua konfigurasi ada di situ, termasuk konfigurasi DNS. Jadi waktu dulu nggak ada yang namanya DNS server. Semua mesin, karena mesinnya cuma sedikit, bentuknya file aja. Ada di file di dalam etc ada file host, HOSTS. Nah ini dia makhluknya. Jadi dulu bentuknya cuma file kayak gini doang. Bentuknya tabel, IP sama nama mesin. Tapi namanya juga nggak bentuknya domain ya. Tidak ada .id, apa nggak ada, cuma nama mesin geblek aja. Lalu udah gitu mereka pikir nih kayaknya harus berbentuk domain. Jadi akhirnya bentuknya yang kita kenal sekarang. Jadi aslinya kayak gini doang. Cuman kalau mesinnya banyak, file ini harus dikopiin ke semua mesin yang ada di internet. Kalau mesinnya banyak kan bonyok kalau ngopiin file ini ke semua mesin yang ada di internet. Jadi dibikin yang namanya domain name system. Terus ada DNS server. Gitu ya. Nah, dalam DNS server kita bisa lihat pakai kalau di Windows pakai NSLookup. Masih ada, harusnya NSLookup juga masih ada nih. Ups. NSLookup www.google.com. Dulu kala makanya NSLookup. Oke. Di Windows masih ada NSLookup sih kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lebih banyak pakai Dict. Soalnya lebih presisi ngejawabnya. DNS ada beberapa parameter. Dict misalnya A, www.google.com bisa ngelihat IP address dari si domain yang kita tanya. Di sini saya pengen lihat IP address versi 4 dari www.google.com, langsung dia jawab ini IP-nya. Oke, domainnya cuma satu, hostname-nya cuma satu, www.google.com, IP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 IP yang dikasih lihat. Oke, 142, 251, 10, berapa. Oke, misalnya ITTS ACID. Ini ada 2 IP-nya dia. Jadi satu hostname bisa punya beberapa IP. Konsekuensi beberapa IP itu bisa berarti beberapa server, bisa berarti satu server punya berapa interface, sah-sah aja semuanya. Itu IP versi 4. Kalau versi 6, nah yang baru, kita makanya AAA. Hanya 4 biji, kita bisa lihat ITTS punya 2 IP versi 6. Oke. 206, 2606, 4700 dan seterusnya. Itu jadi kita, dan kelihatan ini ada yang 33 3033 3032 itu kayaknya ada 2 subnet. Jadi ada 2 subnet punya 2 IP kayak gitu. Oke. Jadi ITTS punya IP versi 6. Kalau mau ngecek ITB ACID, kalau nggak salah nggak punya dia, nggak diaktifin IP versi 6-nya. IPB ACID. Jadi kita keren sih sebetulnya. Tuh nggak ada. UI harusnya punya, tapi nggak tahu ini aktif nggak dia. Nggak aktif juga. Kalau yang agak memalukan harus Komdigi ya sekarang. Komdigi.go.id. Punya di IP versi 6 Komdigi. Dan dia punya CNAME juga sekalian. Oke. Oh, ini ke Akamai sama dia. Oke. komdigi.go.id ternyata di
proxy atau eh, di proxy nih kategorinya sebetulnya. Di cache, dibikin cache-nya di edgesuite.net sama akamai.net. Jadi Komdigi nggak langsung ke mesin Komdigi-nya langsung, tapi di cache ke sana Akamai sama EdgeSuite. Ini biasanya buat biar nggak kena DDoS. Kita juga di cache juga sih ke ini, ke Cloudflare yang jebol kemarin. Oke, jadi Komdigi punya versi 6. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jadi kampus lain nggak banyak yang punya versi 6 ya. ITTS ada. Kita lihat misalnya yang lain itu jadi AAAA, MX buat terima email. Jadi ITTS bisa terima email, ITTS ACD. Kita bisa lihat dia terima emailnya lewat Google. Jadi email ITTS ACD sekarang dilewatin Google. Dulunya kita mail server sendiri, diserang habis, males, capek, nyebelin, taruh aja di Google akhirnya. Beres lah. Udah. Jadi awalnya sih kita pasang sendiri, cuman ternyata menyebalkan. Ya udah, taruh di Google, selesai masalah. Kalau kampus biasanya dikasih gratis sama Google. Kalau bukan kampus yang berapa? Coba kalau lihat ITB ACD, dia nggak di Google nih ITB. Tuh. Oh, taruh di Microsoft. ITB pencipta Microsoft, BINUS juga Microsoft biasanya. Tuh, Outlook Microsoft. Coba kita lihat Unpad ACD ada nggak emailnya? Unpad di Google sama-sama kita. Coba kita lihat siapa lagi. Misalnya Pertamina.com. Dia langsung ke Pertamina. Dia berani mati, taruh Pertamina langsung. Komdigi.go.id. Dia PW Mail Komdigi, dia di Komdigi langsung sih. Oke, jadi ada berapa yang langsung, ada yang di Google, ada yang di Microsoft, kira-kira kayak gitu petaknya. Oke, nah jadi ini tadi kita udah lihat AAAA, MX. Nah, semua ini, informasi ini semuanya dibawa, ada juga Sinem tadi. Semua ini dibawa sama DNS server, masing-masing ada DNS servernya. Nah, kita bisa lihat DNS servernya yang bawa siapa. Kita lihat NS, name server. Oke, Komdigi dia punya 6 name server, NS1 sampai NS6. Kemungkinan besar kenapa dia punya 6 ini karena dia harus pegang .go.id. Jadi salah satu penanggung jawab GoID adalah Komdigi. Makanya dia name servernya banyak. Coba kita lihat lagi name server punya misalnya ITTS. Name servernya ada di Cloudflare. Ini name server kopian. Name server aslinya bukan di Cloudflare sih. Gak ada kayak gitu, ketahuan sebenarnya. ITB ACID dia di ITB sama di Australia kalau nggak salah. Oh, di Pandi. Ini satu di Pandi, dia kopiin di Pandi. Kalau bisa kayak gitu karena jadi saya dulu yang pegang ITB itu Ono ya, sebenarnya dulu pada zaman dulu kala. Terus saya diganti sama akhirnya Basuki Suhariman. Basuki ini akhirnya jadi salah satu petingginya Pandi, makanya bisa ada di Pandi satu, karena ada yang jadi orang Pandinya sih sebetulnya. Oke, kita lihat ITS ACID, dia di ITS cuman satu, itu bahaya banget. UI ACD ada beberapa, termasuk dia ada di Pandi karena dia yang bawa .id pertama kali ke Indonesia adalah RMS Rahmat Samik Ibrahim. Kita manggilnya Samik sih, almarhum. Jadi dia yang bawa .id ke Indonesia. Nah ini dia UI, tadinya ITB sih, dia ITB Fisika, terus dia jadi dosen di UI. Jadi dia yang bawa .id ke Indonesia, lokasinya sebagai dosen di UI. Oke. Nah kemudian makanya dia ada di Pandi juga. Jadi bisa kelihatan sih sebetulnya kalau ngerti sejarahnya. Coba kita lihat Pandi.id. DNS-nya ada di mana? Nama-nama danau ya. Bagendi itu danau di Bandung. Maninjau itu danau di Sumatera Barat. Oke, Pandi itu DNS-nya di situ. Kita lihat Amci. Amci yang pegang ISP Indonesia. DNS-nya punya NS1. My Abji. Oke.
ada domain myAbzi. Oke, ya sah-sah aja sih. Karena dia pegang domain bisa murah. Kalau apa.id langsung biasanya mahal, suruh bayar mahal tuh. Tapi kalau Abji karena yang punya ya gratis kali. Oke, sekarang kita lihat eh siapa yang pegang ac.id. Oke, yang pegang ac.id adalah ini DNS-nya yang tanggung jawab Pandi langsung. Lihat kelihatan dia DNS-nya BCDE DNS.id yang pegang ACID. Oke. Kalau RID siapa yang pegang sama kemungkinan besar BCDE. BCDE juga OR AC OR CO sama juga. Coba kita lihat MIL. Nah, kalau MIL beda. Kemungkinan besar ada di Kemhan atau di Komdigi. Taruh di BCDE, dia nggak sanggup megang rupanya. Coba lihat GoID punya siapa? Masih sama. Terus kita lihat lagi SCH sekolah masih sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat siapa yang pegang ID. Siapa yang pegang ID langsung? Masih BCDE tapi ada tambahan satu di luar. Ini ada di Australia nih. Oke. Jadi DNS-nya dipegang di luar. Satu. Sekarang kita lihat siapa yang pegang US. Nah, US beda dia polanya. Dia cctld.us. Cuman cara namanya sama. BFKMNZ gitu. Suka-suka dia lah. Coba kita lihat JP yang pegang siapa? Mirip ABCDEFGH. Kalau kita lihat Thailand, ThaiNS KOID, oke, beda-beda sih gayanya, cuman ada banyak. Cuman ini lokasi di Thailand semua nih. Kalau kayak gini di Thailand nih, THNIC itu Thailand ya. Kalau Indonesia tuh IDNIC, kalau Thailand THNIC. Oke. Coba kita lihat Australia. Ya, wish, keren Bo. A.au, Q.au. Boros. Oke, kita lihat Singapura. SG. Dia SG NIC. Tapi ada satu yang ditaruh di Australia ini, aktif. Oke. Terus kita lihat Filipina, PH. Buset. Ini di Australia. Ini di Hong Kong. Ini Filipina. Ini Filipina kayaknya lebih komunitas banget nih. Jadi kayaknya kalau ngelihat kayak gini ya, yang megang Filipina bukan pemerintah banget. Kalau yang lain Telkom sama pemerintahnya turun tangan, makanya lebih terstruktur kayak gitu. Yang kalau udah kayak gini, ini sampai ini Edu itu Hong Kong megang satu negara, itu komunitas banget tuh kayak gitu. Jadi kita bisa lihat karakternya sih. Coba lihat Malaysia. Malaysia Mynic, semuanya Mynic. Nah, ini nggak tahu di mana nih, TRS DNS itu di mana nih. Tapi banyaknya Mynic. Oke. Itu Malaysia NIC, Network Information Center. Jadi zaman dulu kala urusan nomor dan sebagainya megangnya NIC, Network Information Center. Itu. Kalau Indonesia ID NIC itu yang bikinnya itu salah satunya Budi Raharjo sama RMS Ibrahim. Oke, kira-kira itu. Nah, sekarang kita lihat siapa yang pegang domain paling tinggi di dunia. Oke. Domain paling tinggi dunia bukan .com. Ini bukan .com. Oke, yang tinggi di dunia adalah .dot. Ini perhatiin ini belakangnya ada .dot nih. .dot. Oke. Jadi yang paling tinggi adalah .dot. Siapa yang pegang .dot? Nah, ini dia, root server dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ini ada 12 kalau nggak salah root servernya. Sebagian besar Amerika sih, cuman ada beberapa yang di luar. Ada yang di Jepang, ada yang di Eropa, ada yang di Australia atau di mana lah. Jadi ini penguasa dunia tuh yang ini sih sebetulnya. Oke. Bagaimana cara bikin DNS servernya? Cara bikin DNS. Jadi bisa kita lihat sih ke wikipedia.org. Kalau mau baca tentang root server mending ke Wikipedia atau ke ChatGPT juga bisa. Nanti saya kasih lihat cara bikinnya. Bikinnya gampang banget sih DNS server sebetulnya.
Tapi banyak yang nggak ngerti filosofi di balik itu semua. Root server. Eh, ini ya kali ya. Oke nih, A, B, C, D sampai M. Whoops, whoops. Ini bukan. Wow, ini bukan Amerika yang ini. Wow, ini parah nih. Ini coba bentar. Ini gue jadi kacau nih. Ini nggak ada Amerikanya nih, perhatiin. Ini berarti nggak ada Amerikanya. Coba kita lihat. Ini open root server. ORS-nya dimulai, nah ini mereka jadi dunia itu pada berusaha narik internet dari Amerika sih sebetulnya. Soalnya si Amerika berusaha supaya internet di bawah kontrolnya dia. Kemudian orang-orang dunia itu berusaha narik internet dari Amerika. Ini parah ini, nggak ada Amerikanya. Coba gue lihat yang EN Wikipedia ya. Itu tadi ID soalnya. EN wikipedia.org. Oke, kita cari root server di sini. Root server internet. Ini root server. Nah, ini Amerika semua nih. Tuh. Ini Amerika semua. Yang dipakai yang mana? Coba bentar. Nih, bentar, saya lagi penasaran ya. Coba, yang utamanya VeriSign. Oke, tapi yang lain Amerika semua. Di sini ada White Project Jepang. Ini Jun Murai, teman saya. Ini saya kenal sama Jun Murai kebetulan, kenal deket. Terus jadi ada Jepang, ada Eropa, ada ini Eropa juga. Itu kuncinya di situ. Tapi sisanya Amerika. Dan ternyata saya baru tahu ada open root server yang isinya ini. Oke, sekarang saya pengen ngecek. Titik. Oops, nggak bisa. Oke, saya coba A root server.net. Nggak dapat IP nih. IP-nya nggak dikasih si geblek. Kacau. Nggak dapat IP. B. Oh, salah, kurang S. Ngaco, tambah S. Nah, coba yang B 1770 247 172. Coba di sini B-nya berapa? Ini B-nya bukan 170. Coba lihat yang di sini 170. Jadi root server yang kita pakai di Linux adalah root server yang ini, yang Amerika semua. Jadi yang ini yang kita pakai ini adalah yang Amerika. Bisa dicek satu-satu sih. Coba ini B ya. Coba A. 1984104. 1914104 itu punyanya VeriSign. Oke, jadi Amerika yang kita pakai. Oke. Jadi kita bisa lihat yang kita pakai Amerika punya semua. Nah, yang penting dari kisah ini adalah gini sebetulnya. Kalau kita ngedik www.ittsasid, sebetulnya pertama kali ditanya sama semua mesin di internet adalah dia akan nanya ke root server dulu. Dia nanya ke titik yang ini. Titik,
Gua mau nyari www.ttshcd. Tolong tanya dong NS name server untuk ID itu yang mana. Nanti dikasih tahu sama dia. ID itu ini name servernya. Jadi cara pertamanya adalah dia nanya NS titik. Dia nanya ke mesin-mesin ini, saya pengen ngomong ke .id. Nanti dia akan jawab ns.id itu apa? Dapat .id. Udah dapat .id, dia nanya, saya pengen ngomong ke ACID. ACID dikasih tahu name servernya. Jadi branding sebenarnya. Cara nanyanya nggak langsung dapat www.ttshcd, dia nanya name server ini berapa, name server ini berapa, name server ini. Ini masih ACID, terus dapat ITTS ACID. Dapat dari Cloudflare, baru kita nanya www.ttshcd. Jadi caranya adalah udah dapat ttshcd, dapat Cloudflare ini, misalnya kita dapat Cloudflare yang ini. Jadi nanti ini saya lihat kerjaan manual ya, www.ttshcd, saya akan tanyanya ke sini, Cloudflare. Itu langsung dia jawab si Cloudflare. Tadeus NS Cloudflare, dia jawab, ini jawabannya IP address masing-masingnya. Jadi dia akan nanya bertahap sih sebetulnya. Termasuk nanti email juga bertahap di email. Misalnya MX, TS. Ini perhatiin ada MX-nya ada nomor ya, 1, 5, 10. Oke. Jadi kalau ada kita mau ngirim email, dia pertama kali akan nanya, MX yang paling kecil siapa? Dia akan jawab, ini AMX paling kecil ada ASP MXL Google. Nanti email akan dikirim ke AXP itu. Tapi kalau AXP lagi overload, dia nanya lagi, yang di atasnya mana? Ini dapat nih 2. Dikirimlah kedua itu. Kalau overload, dikirim lagi yang atasnya lagi. Jadi ini bertahap sih. Tapi ini gila juga dia. Alt 1 sama Alt 2 nilai MX-nya sama. Biasanya nggak sama sih, tapi ya udah nggak apa-apa sih. Suka-suka dia juga sih. Bebas merdeka di sini. Jadi kira-kira itu yang sering dipakai. Yang lain yang sering dipakai adalah PTR. Misalnya gini ya. Misalnya saya www.itts ACID. Kita dapat IP-nya sekian. Nah, kita biasanya kalau kita operator yang baik, kita akan bikin PTR-nya. Caranya gini nih. Dik PTR. Bisa dibalik-balik sih. Yang IP-nya sekian, 172.67.197.12 tuh domainnya apa? Kita nanya pakai PTR. Nah, ini nggak ada. Jadi untuk domain ini tidak di set PTR-nya gitu. Jadi kita nggak bisa nanya kebalik. Ini dibutuhkan untuk kalau konfirmasi email. Jadi misalnya ada satu mesin di internet lagi mau ngirim email, kan dia dapatnya IP-nya nih, IP sekian, udah gitu dia bilang hello, IP-nya sekian, sekian, sekian. Nah, cross check dulu nih. Ini IP ini punya siapa sih? Nah, PTR-nya harus di-set sih sebetulnya. Itu fungsinya PTR, buat cross check. Jadi IP-nya punya siapa? Gitu. Nah, cross check-nya kayak gitu. Ya, tapi ITTS nggak di-set. Makanya ITTS taruhnya di Google, biar Google yang ngurusin lah. Kita nggak mau puyeng kepala dah. Itu kira-kira. Cara bikin DNS servernya nggak susah. Bisa masuk ke course ITTS. Salah. Masuk ke Ono Center. Kita masuk ITTS. Salah. Email. SMTP. Nah, nih cara kerja email kayak gini. Jadi kita kasih hello, dia ngasih apa nih, kalau mau ngirim mail from, receive to, data, terus email dikirim, selesai. Itu email kayak kok gua lagi jadi ke email sih, ini lagi otaknya udah mau buka jadi kayak gini nih. Kita lagi ngomongin DNS ya. Nah, DNS cara instalasinya nggak susah, gampang banget. Instalasinya bisa lihat. Jadi keywordnya tadi DNS doang ya. Lihat di atas, saya masukinnya DNS, langsung dapat ini. Terus kita turun ke bawah. Di sini ada install bin. Nah, cara installnya cuma yang ini doang. apt install DNS utils sama bin 9. Jadi yang pentingnya bin 9 doang sih. Nah, tapi kalau di apa sih di shell-nya, kalau dia dikenal dengan nama named, bukan bin.
BIN itu singkatan dari Berkeley Internet Name Domain. BIN itu singkatannya. Cuma nanti software sendiri bukan BIN namanya named. Jadi D itu demon, setan. Name itu nama. Name adalah software yang menghandle nama gitu. Kita bisa restart, bisa stop apa segala macam. Nah, konfigurasinya nanti formatnya kayak gini sih. Nama, in, a, address, in, mx, mail server, ns, dns server. Kira-kira formatnya kayak gini. Oke. Nah, untuk instalasinya, instalasi udah ya, cuma gini doang instalasinya. Nah, kemudian kalau buat nambahin record yang perlu dilakukan ada beberapa. Pertama, kita harus masuk ke etc bin, terus di dalamnya ada file namanya named.conf.local. Oke, file named.conf.local. Nanti kita masukin formatnya seperti ini. Zone itu adalah domainnya apa, tipenya master, terus domain tadi ditaruh di file mana. Filenya biasanya kita taruh di /etc/bin, terus db. apa, serasi sebenarnya namanya, bebas merdeka sih. Tapi biasanya kita kasih depannya db, maksudnya database. Oke, untuk example.com. Cuman template example.com yang dapat dari mana? Saya biasanya ngopi dari db lokal. Lokal tuh localhost ya, 127.0.0.1, saya kopiin ke example.com supaya kita dapat template. Yang perlu di-set pertama kali adalah SOA-nya. SOA adalah Source of Authority. Jadi ini nggak usah dirubah, tapi yang dirubah cuma bagian ininya doang nih. Bagian atas yang nsexample.com sama rootexample.com itu yang dirubah. Jadi yang sebelah kiri adalah nama mesin yang jadi otoritas buat domain example.com. Jadi kan nama database-nya example.com. Yang bawa otoritas, yang punya kekuasaan untuk example.com, nama mesinnya adalah nsexample.com. Penanggung jawabnya siapa? Ini email address-nya. Ini email, yang root.example.com itu email sebetulnya. Kalau email normal, ininya dikasih add. Cuman kita nggak bisa ngasih add, soalnya add dipakai di sini. Ini. Jadi kalau domainnya sendiri, kita ganti jadi add. Akibatnya add-nya nggak bisa dipasang di sini. Jadi ini jadi dot. Oke. Terus yang ini adalah parameternya dia. Refresh berapa detik sekali, retry berapa detik sekali, expire berapa ini segala. Nah, yang paling penting dari sini bukan yang refresh, retry, expire, negatif, cache time to live. Ini ya boleh dirubah. Intinya kalau angkanya kecil, database-nya sering berubah, sering habis dan harus di refresh. Oke. Jadi kalau kecil itu database bakal sering habis. Kalau lama, database-nya nggak habis-habis. Konsekuensinya kalau kita ngerubah domain, database di misalnya www.its.hcd kita ganti IP address-nya. Tapi refresh-nya lama banget. Akibatnya user akan nyari ke IP yang lama. Ya, ini masalah. Jadi kita harus optimasi antara angka ini, antara gede kecilnya harus dioptimasi. Kita biasanya dibikin nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Supaya kalau nanti kita ngerubah IP address, user akan terupdate sendiri. Oke. Nah, yang sering masalah adalah di nomor serial ini. Kalau ini kan serialnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya biasanya serial numbernya bukan 1, 2, 3, 4. Serial numbernya 2025, 12, 08, terus 00, atau 01, 02, dan seterusnya. Jadi serial numbernya panjang. Jadi 2025, 12, 08, terus 2 digit tambahan buat serial benernya. Ini serial number yang keberapa. Jadi untuk tanggal sekian ini perubahan yang pertama. Tanggal yang sama perubahan kedua jadi 2, 3, dan seterusnya. Jadi saya selalu bikinnya serial numbernya panjang, ada tanggalnya supaya apa? Saya jadi tahu ini settingan tanggal berapa. Kalau nggak pusing kepala lu. Soalnya nggak ada informasi ini tanggal, ini settingan di setnya tanggal berapa. Nah, kemudian formatnya cuma gini aja. Kalau ada add ini artinya domainnya tadi. Misalnya ini domainnya example, bisa aja diganti add-nya sama example.com, sah-sah aja sih. Tapi kalau ditulis example.com di sebelah kiri dikasih titik di ujungnya supaya dimatiin. Kalau dia nggak dikasih titik, kalau misalnya kayak gini ns, dia akan otomatis ditambahin jadi ns.example.com gitu ya. Jadi ini kalau yang kayak gini akan ditambah otomatis.
Ini akan ditambah otomatis. Nah, di sini kita bikin in.ns.xml.com titik, terus bisa juga IP. Jadi sah aja di ujung di sebelah kanannya boleh domain, boleh juga IP. Kalau domain belakangnya harus kasih titik selalu. Kalau domainnya langsung kasih titik. Oke. Kalau nggak dia akan nambahin otomatis. Kacau tuh ceritanya. Oke, sekarang kalau mau nambahin record udah ya. Ya udah cuma gitu doang sih nambahin record. Oh, paling kalau mau kita kalau udah selesai instalasi, kita perlu name di cek konfigurasi. Kalau nggak ada error, bisa. Kalau kita punya banyak zone di dalam domain kita punya kayak Pandi tuh zone-nya banyak, kita pengen ngecek zone-nya ada yang error nggak konfigurasi, kita bisa cek kayak gitu. Oke, pastikan keluarnya oke. Itu aja sih. Kalau udah itu udah jalan beres. Cuma gitu doang sih cara bikin DNS server. Masalah besarnya di sini serang. Jujur saya berapa kali berantem sama orang cuma gara-gara dia sok tahu gitu. Jadi domain ini kalau nggak mau pusing kepala bisa dibantu setting sama Pandi kan punya banyak registrar ya tempat daftarin domain ya. Jadi bisa dibantu sama mereka sih kalau nggak mau pusing. Cuman kita sebagai orang IT harusnya ngerti aja cara settingnya. Kalau kalau nggak ya bisa minta tolong mereka buat disettingin dan minta dicekin juga boleh, nggak masalah juga sih. Jadi kalau kita beli domain bisa dibantu sekalian. Oke, itu domain. Nah sekarang buat email sama bisa dicek email itu. Saya kemarin ngajarin cara bikin mail server pakainya Postfix. Instalasinya nggak susah sih, gampang banget, cuman gini doang, apt install Postfix selesai. Dah. Yang perlu diedit cuman jadi konfigurasinya ada di etc postfix main.cf. Nah, yang perlu diedit domainnya apa kita. Di sini harus kasih tahu domain kita apa. Maksudnya dikasih tahu my destination atau domain kita apa, maksudnya adalah gini. Jadi emailnya ini hanya akan nerima untuk domain itu aja. Domain lain dia tidak akan mau masuk. Dia akan di forward atau dikirim. Kalau diizinin buat relay, dia akan ngirim ke mail. Tapi domainnya sendiri yang akan diterima adalah domain yang ini aja. Nah, terus kita bisa set mail ini bisa diterima dari kalau kita punya beberapa LAN card di mail server kita bisa set interface mana yang buat terima email. Kalau all, semua interface bisa terima. Terus network mana aja yang bisa terima email. Kita bisa set. Saya hanya menerima email dari network apa-apa. Kalau kita pengen terima email dari semua IP di internet, my networks adalah 0.0.0.0, jadi nolnya 0.4/0. Jadi ini bukan 192.168.0/24, tapi ini diganti jadi 0.0.0.0/0. Cuman hati-hati, kalau dikasih kayak gituan, seluruh internet bisa ngirim email ke kita dan kita akan jadi tempat nyepam. Ini brengsek banget. Ini jujur, dulunya saya pernah mikir bahwa server yang ada di data center kita baik-baik semua. Saya bukalah IP-nya buat server-server yang ada di data center bisa kirim mail ke saya langsung. Ternyata ada yang jadi spammer, brengsek. Jadi mail server saya jadi tempat nyepam. Gue tutup akhirnya. Jadi hati-hati, jangan pernah percaya bahwa email di server di Indonesia itu server di Indonesia baik-baik semua. Enggak. Banyak yang udah dihack, hacker masuk dan nyepam dan sebagainya. Jadi nggak recommended kita mempercayain server di tetangga kita juga, jangan pernah percaya. Ini makhluk ini berbahaya banget. Kalau mereka mendeteksi bahwa kita bisa jadi relay, mereka akan nyampe lewat kita juga. Jadi ini sebaiknya tidak di-set. Jadi settingnya cuman my destination, kita nerima email untuk domain apa, interface-nya mana, terus kalau
Kalau udah kayak gini nggak apa-apa buat 000/24, tapi dia akan menolak semua domain di luar domainnya kita. Ini masih nggak apa-apa 000/0. Oke. Tapi kalau kita ada kayak ginian, berabe, jangan. Deh, beres ya. eh Kalau punya masalah dengan IPv6 ditambahkan internet protokolnya IPv4 doang. Kalau punya versi 6 tambahin koma IPv6 juga nggak masalah sih. Kalau sekarang kemungkinan kita harus masuk IPv6 juga sih. Itu. Oke ya, jadi kayak gini. Nah, caranya gimana cara ngetesnya waktu kemarin? Ngetesnya gampang banget. Oh, ini nggak ada. Jadi untuk ngetesnya kita baca catatan SMTP punya Jonathan Postel. Jadi masuk ke RFC editor. Saya gedein lah biar enak. Oke. RFC editor adalah tempat nyimpan dokumen-dokumen tentang apa standar yang dipakai di internet. Salah satu standar yang paling tua adalah SMTP. Salah kan? STMP. Langsung dia nggak ketemu. SMTP. Ya, mampuk dulu. Ini standarnya dibikin sama John Postel tahun 9. Ini Jonathan Postel yang bikin. Ini legend yang bikin. November 81. Dia. Ini Information Science Institute University of Southern California di sini. Ini jujur ya. Jadi tahun berapa saya pulang ke Indonesia itu dari waktu S3 ya. Saya pulang tuh tahun sekitar 84 kali ya. Salah, 90-an. 93 atau 9 berapa lah, 90-an lah saya pulang ke Indonesia. Dan waktu itu dari ITB saya minta IP address. Mintanya kemana? Ke sini. Minta IP address. Jadi saya ingat banget saya kirim surat. Pakai surat. Bukan email, saya pakai surat ke sini minta IP address. Dikasih sama Jonathan Postel. Ingat banget tuh, legend banget tuh. Oke. Nah, tapi dia yang bikin email, protokol email. Cara kerjanya bisa dibaca di sini sebenarnya. Ya, konsepnya kira-kira gini lah. Ada user file system, ini buat kirim email. Nanti dia berinteraksi dengan sender email, berinteraksi dengan receiver email, masuk ke file system. File systemnya ada di /var/spool/email. Ada di situ. Oke. Nah, di sini saya kasih lihat cara berinteraksinya. Ada mail, from, receive to. Ini SP itu spasi maksudnya ya. Nah, bentuknya kayak gini sih nanti interaksinya. Kita sebagai klien akan si sender akan ngirim mail from siapa. Ini perhatiin domainnya masih belum DNS ya, masih alpha. Terus receive to beta. Nih si receiver akan jawab oke, kemudian receive lagi ke siapa, receive lagi ke berapa, udah gitu data. Terus dia akan kirim, udah kirim data, dia si receiver akan kirim 38, pokoknya kepala 3, start mail, kita bisa kirim emailnya. Terakhirnya adalah CRLF. CRLF itu enter, titik enter, sana kirim oke, email kekirim. Jadi bentuk kirim email seperti itu. Cuman kalau kita udah tidak mengenal hal seperti ini karena kita bikin semuanya udah pakai aplikasi supaya gampang. User cuman pakai klik kirim. Tapi bawahnya sebenarnya kayak gini sih. Cuman yang ini alpha, beta sudah diganti dengan domain. Oke. Tapi sisanya masih sama sih pada dasarnya. Cuman sekarang udah ditambahin lagi protokolnya udah pakai enkripsi dan sebagainya jadi lebih aman sih. Oke, kira-kira seperti itu kirim email. Oke, jadi ini yang saya ajarin hari Kamis kemarin. Sambil bikin servernya. Nah, sekarang nanti habis apa sih namanya? Habis maghrib, mudah-mudahan masih ada energi. Ini udah lemes banget sih sebenarnya. Tadi pagi sahurnya nggak banyak soalnya. Mudah-mudahan kuat. Habis maghrib kita akan coba belajar IP versi 6. Ya. IP versi 6 bisa dibaca di, ini harusnya kuliahnya bukan tentang itu ya, tapi karena mahasiswa Kamis pagi bilang dosen jaringannya kagak ngajarin, alah, ya udahlah saya ngajarin.
Jadi Anda masuk ke open course itu tes ACID di sini. Kalau udah register biasanya ada IP versi 6. Mana dia? Ini dia. Nih. Jadi materinya akan kayak gini, IP versi 6. Cuman saya akan coba praktekkan pakai mikrotik. Gitu ya. Jadi IP versi saya pakai mikrotik, kita akan coba jalanin pakai mikrotik. Paling nggak bisa konfigurasi, terus bisa coba ping-pingan lah. Itu aja sih. Cuman materinya kira-kira gini. Apa bedanya API versi 6? Saya punya waktu berapa menit lagi nih. Coba kita lihat dulu ya. Maghrib Jakarta jam berapa ya? Oke, saya punya waktu sekitar 10 menit lagi karena maghribnya sekitar jam 6 sore, jam 6.18. Oke, saya punya waktu 10 menit lagi. Nah, kita kasih overview dulu tentang IP versi 6. Ini penting banget dan Republik ini jarang yang mengoperasikan IP versi 6. Padahal kita udah kehabisan IP address. Tadi kita lihat sendiri di DNS nggak banyak, kampus-kampus nggak banyak pakai IP versi 6. Perusahaan juga nggak banyak sih. Coba misalnya perusahaannya apa ya? Astra.co.id. Ini ada versi 4-nya ada. Coba kita cek versi 6-nya ada nggak? Ada versi 6-nya Astra, bagus deh. Coba BCA. BCA itu apa? KOID bukan? Nggak punya IP versi 6 BCA. Kalau AAA nya versi 6-nya nggak punya dia. Coba BRI.co.id. Nggak punya versi 6. Coba BNI. Pada nggak punya versi 6 semua. Itu bank. Coba kita lihat apa ya. TNI ad.mil.id. Nggak punya. Kalau AAA-nya doang punya. Gitu ya. Jadi kebanyakan punyanya versi 4. Versi 6-nya nggak punya. ITTS punya versi 6. Nah, sekarang kondisinya kayak gimana? Kita bisa lihat di sini. Adoption. Oke. Kita bisa lihat, paling enak lihat di Google aja. Google IP version adoption. Kita bisa melihat di sini statistiknya kayak gimana. Jadi kita bisa lihat di sini kondisinya hampir 50% mesin di dunia udah pakai versi 6 sekarang. Oke, hampir 5%. Ini mulai dari 2010 0, sebenarnya nggak 0 sih, ada yang main-main dikit lah. Cuman terus lama-lama naik. Sekarang kondisinya sudah hampir 50% pakai IP versi 6. Oke. Dulu sempat ada Teredo, sekarang udah 0% yang pakai Teredo. Saya termasuk yang pakai Teredo sebetulnya. Teredo kalau nggak salah yang ngoperasiin Microsoft. Dia kayak proxy aja antara versi 4 ke versi 6 sih sebetulnya. Oke. Jadi ini kita bisa lihat hampir 50%, 49,16. Bagaimana untuk masing-masing negara, saat ini per country IP versi adoption bisa kita lihat. Yang paling besar ngadopsinya adalah Prancis. Kita bisa lihat paling besar 88,06%, Amerika itu 54, Meksiko 51, Arab itu 66%. Oh, ini menarik nih angkanya. Oh, 6%. Keren warnanya ini bagus, ternyata jelek. Turkmenistan. Ini India. Bukan. Ini Pakistan 21, India 70%. Ini apa ini? Ini India juga. Ini ada kepulauan punya India di bawah sini ya rupanya. Birma cuma 9%. Coba kita lihat di sini, Thailand 42%, Malaysia 66%, Vietnam 54%, Malaysia lagi di sini, ini Jepang 50, ini Taiwan 50 lebih, Filipina 18%, Australia 35, Indonesia berapa persen? Bentar, jangan ke Indonesia dulu. Bisa di zoom gak sih? Iyalah. Kita masuk Asia aja ya. Asia. Biar lebih gedean dikit. Oke, tadi Australia berapa persen? Kok nggak keluar angkanya sih?
caranya harus gitu ya. Australia 35, di sini New Guinea 13, Australia 35. Coba baik. Coba saya pengen cek yang negara tetangga kita dulu. Ya Allah, salah klik per country. Oke. Per country kita masuk ke Asia. Oke, kita lihat Timor Leste. Timor Leste 4, Papua Nugini nggak bisa. Timor Leste 4, Filipina 18, ini 60, ini Malaysia, Singapura mau parah, pasti tinggi banget Singapura. Indonesia 16 ya saudara-saudara. Indonesia memalukan, hanya 16,88%. Timor Leste ya wajar, kecil 4%. Papua Nugini tadi sama. Tapi kita kalah sama Malaysia, sama Thailand kalah, sama Vietnam kalah, sama Kamboja, ya Kamboja kalah. Laos 0, Kamboja 0, Burma, kita sama Burma beda dikit. Cina 4%, Taiwan 55%. Jadi kita kalah banget sih sebetulnya. Di ASEAN kita termasuk levelnya Timor Leste sama Burma, termasuk ini nggak ya? Sama Burma hampir sama. Cuman kita masih agak di atasnya Kamboja sama Laos. Tapi dibandingin Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, kita kalah jauh. Ya begitu ya saudara-saudara. Nah sekarang formatnya seperti apa yang namanya IPv6 bisa dilihat di tadi waktu di TTS ACD. Ini formatnya seperti ini ya. Nih formatnya seperti ini. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini interface saya if config, ini ada banyak format sih sebetulnya. Ini ada yang tadi kan kalau dia kan 20 berapa gitu ya. Ini kan 20 2 sekian ya. Jadi IP publiknya 2. Yang lagi dipakai sekarang 2 IP publiknya. Yang 3 jarang. Hampir belum dipakai. Jadi 3, 4, 5, 6 masih banyak banget IP publik yang kosong. Jadi IP publik yang dipakai masih 2 sekian. Oke. Nah, terus di sini ada yang F. F itu yang FDDC itu buat apa sih namanya? Bukan ya buat streaming kayak gitu-gitu sih. Apa sih namanya? Podcast lagi. Multicast. Jadi yang FDD ini buat multicast. Dan ini lihat scope-nya global. Global artinya dia bisa dikirim ke seluruh dunia. Saya punya IP multicast ini dan ini. Oke, scope-nya global. Tapi ada yang scope-nya link. Ini FE80. Yang FE80 itu untuk menggantikan MAC address. Jadi kalau di Ethernet itu ada MAC ini, MAC address ini. Kalau pakai IP versi 4 kita pakai MAC address yang ini. 1C, 1B, 0D, AA, 7F, FB. Ini MAC address ya. Cuman kalau pakai versi 6, kita tidak pakai MAC address, kita pakai FE8. Itu buat link layer protokol. Nah, yang multicast tetap global, yang 2 ini juga global. Ini kategorinya global sih sebetulnya. Oke. Nah, yang ini IP public, yang ini multicast, yang ini buat data link layer, buat gantiin MAC address, itu yang dipakai di IP versi 6. Oke. Dengan IP yang sepanjang ini, apakah protokolnya jadi lebih panjang? Protokolnya nggak lebih panjang sih daripada IP versi 4. Di dalam IP versi 4 banyak banget parameter sebetulnya. Nah, parameter yang banyak tadi dibuang-buangin. Jadi tekniknya gampang sih supaya jumlah panjang protokolnya nggak tambah panjang karena ini IP-nya panjang banget 128 bit. Kalau IP versi 4 kan cuma 32 bit. Jadi dia berapa kalinya? 4 kalinya ya. Jadi 4 kali lebih gede daripada IP versi bitnya ya, jumlah bitnya 4 kali lebih panjang daripada versi 4. Tapi protokol ininya, IP-nya
hampir sama sih sebetulnya. Cuman parameternya jadi lebih dikit. Konsekuensi parameter lebih dikit, dia buat apa sih namanya? Buat parsing kalau si software ya. Kalau kita harus parsing, itu nggak banyak parsingnya, cuma sedikit parsingnya. Konsekuensinya IP versi 4 jauh lebih cepat daripada versi 6. Sorry, kebalik. Versi 6 jauh lebih cepat daripada versi 4. Jadi kita pakai versi 6 itu lebih kencang daripada versi 4 sih sebenarnya. Itu yang satu. Yang lain lagi dari versi 6 itu, versi 4 tuh MTU-nya maksimum 1500 byte biasanya. Oke. Bisa dipanjangin sih. Cuman jarang. Kalau mau dipanjangin biasanya paketnya banyak. Nah, di versi 6, satu paket ada yang namanya jumbo paket. Kan ini cuma 1500. Kalau di versi 6 bisa 64.000 panjang paketnya. Ini panjang banget ya. Ini kan cuma 1500 byte. Kalau yang ini 64.000 byte. Jadi kenceng banget. Jadi 64 kali lebih panjang daripada versi 4. Jadi dari sisi prosesor lebih cepat, dari sisi panjang paket lebih cepat karena kita kan banyak sekarang udah pakai teknologinya fiber. Fiber itu kencang banget. Dengan 1500 byte itu jadi boros. Overhead komunikasinya boros banget. Kalau kita lagi ngirim data tuh boros. Karena kalau ngirim data kan ada kan TCP itu ada fasilitas buat kasih nomor ya, nomor 1 dikirim, terus nanti acknowledge, 2 dikirim acknowledge, 3 dikirim acknowledge. Ini kirim acknowledge itu bikin overhead waktunya jadi panjang. Supaya pendek, sekali kirim bukan 1500 byte, sekali kirim 64.000 byte, jadi kenceng banget. Jadi satu file itu, misalnya satu file 1 GB itu bisa 64 kali lebih sedikit proses ngirim datanya. Oke, karena dia 64. Ini udah maghrib nih. Oke, kira-kira itu saya akan masuk lagi mungkin sekitar jam 6.20-an kali ya. Ini butuh waktu buat makan, sholat dan sebagainya. Jadi kita mungkin cuma sekitar setengah jam lagi buat nyelesain kuliahnya. Saya akan coba instalasi Mikrotik dan teman-temannya di GNS3 pakai versi 6, kita lihat bisa nyala apa enggak. Oke. Saya tutup dulu pertemuan yang ini, nanti kita lanjut sekitar 20 menitan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.